Pemberitaan firman Tuhan kita ambil dari kitab Wahyu, jadi lanjutan minggu yang lalu ya. Kitab Wahyu pasal 2, kita akan baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, ini adalah lanjutan khotbah minggu lalu, yaitu kita sudah masuk dalam kitab Wahyu ya. Sekarang kita masuk di pasal 2 tentang pesan Tuhan Yesus yang disampaikan melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dan Rasul Yohanes menulis surat kepada malaikat dari jemaat Efesus. Malaikat dalam bahasa aslinya sini adalah angelos, yaitu utusan. Jadi bukan malaikat yang di surga ya. Di sini adalah utusan, sama dengan kalau sekarang duta-duta Kristus. Jadi utusan dari Efesus yang berkunjung ke Pulau Patmos itu mendapat surat dari Rasul Yohanes untuk disampaikan kepada jemaat di Efesus ya. Efesus itu di mana Bapak Ibu Saudara-saudari? Itu kalau kita pergi sekarang ke negara Turki, dia bukan nama Efesus lagi, tetapi namanya kota Selçuk. Selçuk di provinsi Izmir di negara Turki. Dan di kota Efesus atau Selçuk ini ada 3 hal yang penting, yaitu yang pertama, rumah terakhir Bunda Maria, jadi Santa Maria, Bunda Tuhan Yesus, terakhir dia tinggal di kota Efesus. Kenapa? Karena dia ikut sama Rasul Yohanes. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus katakan kepada muridnya, "Hai anakku, lihatlah ibumu." Jadi maksudnya Rasul Yohanes harus perhatikan Bunda Maria ya. Jadi waktu Rasul Yohanes pergi menginjil ke Efesus yang sekarang Turki, kota Selçuk, Bunda Maria juga dibawa ke sana. Dan kalau kita pergi ke Holy Land melalui Turki, kita akan ketemu di sana rumah terakhir tempat Bunda Maria tinggal di kota Selçuk atau dulu Efesus ya. Dan hal yang kedua, di kota Efesus ini ada makamnya Rasul Yohanes. Jadi setelah Rasul Yohanes selesai pembuangan di Pulau Patmos, dibebaskan dia sebagai narapidana, karena dia di Pulau Patmos sebagai narapidana ya.
Kenapa dia menjadi narapidana? Karena dia memberitakan Injil Kristus, ya. Memberitakan kebenaran di dalam Tuhan, malah dia ditangkap oleh penguasa di zaman itu dan dibuang ke Patmos. Dan di Pulau Patmos inilah dia mendapat pewahyuan atau apokaliptik atau revelation, ya. Dan hal yang ketiga, di kota Efesus ini ada sekolah teologia yang dibangun oleh Rasul Paulus yang terkenal dengan nama Sekolah Tiranus. Jadi Tiranus ini adalah sekolah teologia yang dibangun oleh Paulus supaya mempersiapkan generasi berikutnya untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, ya. Nah, jadi ada 3 tempat yang bersejarah situ. Ada makam Santo Yohanes, yaitu Rasul Yohanes. Yang kedua, ada rumah terakhir tempat Bunda Maria tinggal di Efesus. Dan yang ketiga, ada sekolah teologia Tiranus. Nah, kita kembali ke pembacaan kita tadi. Tuhan Yesus berpesan kepada 7 jemaat. Kenapa 7? Karena angka 7 itu secara gematria, angka-angka dalam orang Israel punya arti, ya, yang disebut gematria. Angka 7 itu adalah angka sempurna untuk pengampunan. Jadi angka 7 ini dihubungkan dengan Tuhan Yesus yang mengampuni kita, ya. Itu angka 7 sempurna. Jadi 7 jemaat sebenarnya zaman itu di Turki atau di Asia Kecil bukan cuma 7 jemaat, banyak. Tetapi Tuhan Yesus berpesan melalui Rasul Yohanes kepada 7 jemaat itu untuk mewakili seluruh jemaat yang ada pada waktu itu dan juga termasuk jemaat Tuhan Yesus di zaman sekarang, yaitu kita, ya. Jadi kita termasuk isi surat yang dikirimkan kepada jemaat Efesus untuk kita pelajari apa maknanya buat kita murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Di sini kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan katakan di ayat 2 tadi, aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya semua aktivitas jemaat Efesus Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Malah Tuhan katakan, aku tahu jerih payahmu dan ketekunanmu. Jadi jemaat di Efesus ini mereka berjerih payah untuk memberitakan Injil dan mereka tekun, ya, tekun sekali. Dan yang ketiga dikatakan, kamu tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Jadi jemaat di Efesus itu tidak sabar melihat orang yang jahat, ya. Ini juga Tuhan puji, ya. Jadi pertama Tuhan puji ini jemaat Efesus, mereka itu berjerih payah untuk melayani Tuhan, ya, memberitakan Injil. Yang kedua mereka tekun, jemaat yang tekun, ya. Dan yang ketiga, jemaat di Efesus tidak sabar kalau lihat orang-orang jahat, ya. Mereka tidak sabar. Terus yang keempat, mereka juga mencobai orang-orang yang mengaku dirinya rasul, utusan Tuhan. Padahal mereka ternyata, jemaat Efesus bisa membuktikan mereka itu pendusta atau rasul-rasul palsu. Jadi zaman dulu pun ada yang mengaku utusan Tuhan padahal palsu, ya. Nah, ini jemaat Efesus bisa membuktikan. Kenapa? Karena jemaat Efesus ini pandai-pandai, ya. Selain kaya, mereka pandai-pandai karena ada sekolah Tiranus, sekolah teologia Tiranus yang dibangun oleh Rasul Paulus, ya. Dan kemudian yang kelima, engkau tetap sabar. Jadi meskipun mereka berjerih payah, tekun, tidak sabar terhadap orang jahat, dan bisa mengetahui rasul-rasul yang palsu, tetapi mereka tetap sabar dan menderita oleh karena nama Tuhan Yesus dan tidak kenal lelah. Jadi sebenarnya hebat ini jemaat Efesus, ya. Tetapi sayang kalau kita baca di ayat 4, Tuhan Yesus berkata,
Tetapi demikian aku mencela engkau. Mencela itu artinya Tuhan menegur ya, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Nah, inilah kita harus pelajari ya. Dan Tuhan ingatkan lagi betapa dalamnya kamu jatuh. Kenapa dalam jatuh? Yaitu karena meninggalkan kasih semulanya atau kasih mula-mula mereka. Dan Tuhan ingatkan, bertobatlah. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Artinya, Tuhan peringatkan jemaat Efesus untuk bertobat dan kembali kepada kasih semula. Sebab kalau tidak, Tuhan Yesus akan datang dan mengambil kaki Dian. Kalau jemaat Efesus tidak bertobat. Apa itu kaki Dian? Kaki Dian itu sebenarnya lambang kehadiran Tuhan. Kaki Dian itu menorah ya. Menorah. Itu kalau di bait Allah itu lambang Tuhan Yesus hadir di bait Allah itu. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, kamu tidak bertobat, aku akan mengambil kaki Dian itu, berarti Tuhan tidak hadir lagi di jemaat Efesus. Atau dengan kata lain, Tuhan tinggalkan jemaat itu. Nah, ini pelajaran buat kita ya. Memang kita tahu Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi Dia juga panjang sabar ya. Ada batas kesabaran Tuhan. Kemudian dikatakan di ayat 6, kamu jemaat Efesus membenci semua pengikut-pengikut Nikolaus yang aku juga benci. Jadi jemaat Efesus waktu itu ada satu kelompok yang disebut kelompok Nikolaus, itu dibenci oleh jemaat Efesus. Dan Tuhan Yesus juga benci kelompok ini. Kenapa kelompok ini dibenci? Karena mereka menggabungkan percaya pada Tuhan, tapi percaya juga kepada dewa-dewa. Mereka makan persembahan-persembahan makanan yang diberikan kepada dewa Artemis. Ya, jadi di sana terkenal dengan dewa Artemis. Apa itu dewa Artemis? Sebenarnya bukan dewa ya, dewi. Dewi Artemis itu adalah dewi kesuburan. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara-saudari ke kota Efesus, masih ada patung-patung Dewi Artemis. Itu dewi kesuburan ya. Dan jemaat di Efesus pada waktu itu ada jemaat yang menduai Tuhan. Jadi sinkretisme ya. Mereka percaya Tuhan Yesus tetapi juga percaya kepada Dewi Artemis. Itu dibenci oleh jemaat Efesus dan Tuhan Yesus juga membenci. Ya. Jadi Tuhan ingatkan, kamu harus bertobat hai jemaat Efesus, kembali ke kasih mula-mula, dan hendaklah siapa yang bertelinga, maksudnya jemaat Efesus dan kita jemaat Tuhan Yesus di akhir zaman, kalau kita bertelinga, hendaklah kita dengar apa yang dikatakan Roh. Dan kemudian dikatakan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Dengan kata lain, barang siapa yang menang, yaitu yang bertobat ya. Kalau tidak bertobat jemaat Efesus, itu termasuk tidak menang, alias kalah dan tidak ada tempatnya di sorga. Jadi, ini bertentangan dengan hyper grace ya. Hyper grace bilang, sekali selamat tetap selamat. Nah itu tidak benar. Buktinya, kalau tidak bertobat seperti jemaat Efesus untuk kembali ke kasih semula, mereka akan dibuang oleh Tuhan Yesus. Yaitu tidak diberi makan dari pohon kehidupan alias di surga ya. Ini kata kiasan bahwa kalau tidak bertobat, tidak kembali ke kasih mula-mula, jemaat di Efesus akan ditinggalkan Tuhan Yesus dan mereka akan masuk ke neraka, bukan masuk surga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang kita bisa belajar dari jemaat Efesus ya? Pertama, kita bisa contoh kalau mereka itu melayani betul-betul apa? Mereka sampai berjerih payah. Jadi mereka betul-betul melayani Tuhan ya. Kedua, mereka tekun.
Yang ketiga, mereka tidak sabar lihat ada orang-orang jahat, ya. Mereka tidak sabar, jadi mereka mau orang-orang itu hidup benar. Yang keempat, mereka juga bisa membedakan ini hamba Tuhan yang palsu, ya. Karena mereka itu kebanyakan dididik di sekolah teologia Tiranus itu, ya. Jadi kemudian yang berikutnya, yang kelima, mereka tetap sabar sekalipun menderita, mendapat tekanan, ya. Sebab pada waktu itu orang-orang percaya ditekan, ya, oleh baik pemerintah, waktu itu masih Kaisar Nero dan Domitianus yang berkuasa di Roma, itu mengejar orang-orang Kristen, ya. Dan yang ketujuh dikatakan tidak kenal lelah. Hebat ya jemaat Efesus ini. Coba kita warlot ikutlah, sudah sabar, tidak kenal lelah, berjerih payah, apalagi macam-macamnya. Ada 7 yang Tuhan puji dari jemaat Efesus. Tapi sayangnya Tuhan bilang, kamu sudah meninggalkan kasih mula-mula. Apa di sini artinya gini, kasih semula itu pada waktu mereka percaya menerima Tuhan Yesus, siapa yang membuat mereka percaya? Rasul Paulus. Jadi yang pertama memberitakan Injil di Efesus, Rasul Paulus. Nanti kemudian baru Yohanes, ya. Jadi yang mendirikan, membentuk jemaat Efesus ada Rasul Paulus dan dibantu oleh Priscilla dan Aquila. Nah, itu 2 tokoh, ya, suami istri, Priscilla Aquila. Itulah yang membangun jemaat di Efesus. Dan yang menjadi gembala pertama di Efesus siapa? Timotius, dan dia masih muda. Gembala yang termuda Timotius, ya. Itu juga murid dari Rasul Paulus. Nah, itulah tentang Efesus. Dan Efesus itu kota terbesar kedua setelah kota Roma pada zaman itu. Jadi jemaat di situ kaya-kaya dan pintar-pintar, ya. Dan mereka rajin beribadah sampai jerih payah, tapi sayangnya Tuhan tegur mereka meninggalkan kasih mula-mula. Artinya begini, ya. Disebut kasih mula-mula pada waktu mereka pertama terima Yesus, mereka itu sungguh-sungguh dengan tulus mengasihi Tuhan. Kita ingat 2 hukumnya, kasihilah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kasih ini sudah ditinggalkan oleh jemaat Efesus. Padahal mereka rajin. Mereka rajin baca firman. Mereka pintar firman Tuhan. Tapi sayangnya tanpa kasih. Ini yang bahaya. Kalau kita pintar firman, tapi kita juga rajin melayani, tapi tidak ada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, itu Tuhan mencela. Harus bertobat. Kalau tidak bertobat, Tuhan akan tinggalkan. Yang disebut kaki dianmu akan saya cabut, yaitu Tuhan akan tinggalkan dan tidak mendapat tempat di sorga. Jadi barang siapa yang menang masuk sorga, tentu ada yang kalah, ya. Yang kalah itu yang tidak mau bertobat kembali kepada kasih semula. Jadi mari teman-teman warlot, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dapat pelajaran dari jemaat Efesus, pelajaran positif. Mereka rajin, mereka semangat melayani Tuhan, tetapi Tuhan ingatkan harus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi sesama. Itulah yang disebut kasih mula-mula, karena buktinya mereka membenci pengikut Niklaus, padahal maksudnya Tuhan. Tuhan juga benci mereka karena mereka menduakan Tuhan, tetapi jangan menghakimi. Harus kamu membuat mereka bertobat, kembali ke jalan yang benar. Tetapi jemaat Efesus merasa dirinya sudah hebat, mereka membenci Niklaus, bukan mempertobatkan. Ini pelajaran buat warlot juga, ya. Kalau ada teman-teman yang jatuh, kita harus membuat dia bertobat. Jangan seperti jemaat Efesus meninggalkan kasih mula-mula. Itu artinya, ya. Semoga firman Tuhan tentang jemaat Efesus ini bisa jadi pelajaran buat warlot, menjadi pelajaran buat Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati, dan selanjutnya nanti Oma Palar yang akan melengkapi. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari di rumah, tim warlot,
Kita berjumpa lagi pada hari Minggu ini, tanggal 25 September. Firman hari ini adalah kita membaca di Wahyu yang kedua. Ya. Waktunya kita mengupas seluruh kitab Wahyu, dan minggu ini adalah Wahyu kedua mengenai jemaat di Efesus. Tuhan Yesus memilih jemaat Efesus. Di situ ada kaki Dian, ya, ada ketujuh roh, ya, yang kita sudah baca dari Wahyu pertama minggu lalu. Saya tidak ulangi di sini, tapi yang saya tekankan hanya melanjutkan apa tadi yang sudah dikatakan, sudah diuraikan, bagaimana jemaat Efesus pada masa itu, bagaimana mereka membawa ada warna Tuhan Yesus di situ. Yang saya melihat di sini, kenapa Tuhan Yesus mengatakan tidak senang karena mereka meninggalkan kasih mula-mula. Tuhan Yesus tidak menolak apa yang mereka lakukan. Mereka tidak suka, membenci, dan apa yang seterusnya yang dikatakan tadi yang mereka lakukan. Tetapi kenapa Tuhan Yesus menolak? Ya. Kita renungkan di sini. Jemaat Efesus masuk pada jemaat yang pertama. Mereka sungguh hebat. Mereka bekerja sangat keras. Mereka menolak semua yang ketidakbenaran, ya, yang tadi sudah dinyatakan di pembacaan kita. Saya coba renungkan di sini bahwa apa yang jemaat Efesus lakukan itu benar, tetapi bukan tidak ada kasih. Kasih itu sudah ada. Tetapi akhirnya lama-kelamaan hanya dibuat kasih bukan hilang. Dia berpindah hanya melihat pada fokusnya, salah dan benar. Ya, menjalankan sesuatu kebenaran dan tidak benar. Itu seperti kita menghadap suatu pengadilan, ya. Kamu tidak melakukan hukum ini, ya. Kamu melakukan hukum ini, peraturan ini, salah dan benar, baik dan tidak. Saya melihat jemaat Efesus demikian, ya. Itu benar, tetapi yang Tuhan tekankan di sini adalah kasih mula-mula. Di mana letak kasih mula-mula? Di pembacaan kita tidak ada satu kata pun yang dikatakan di Efesus, jemaat Efesus di sini mengatakan mereka memberi hati mereka. Mereka mengatakan sesuatu benar yang tidak di dalam Tuhan. Tetapi mereka tidak di pembacaan ini tidak mengatakan sesuatu yang bagaimana mereka mengasihi, mereka menyatakan kasih di dalam ketidakbenaran itu. Ya. Ketidakbenaran itu harus disertai tindakan kasih, yaitu mengasihi orang yang berbuat salah, berbuat ketidakbenaran. Sebenarnya saya memikirkan di situ waktu saya renungkan, ya. Bagaimana dengan kita zaman ini? Kadang-kadang apa yang kita sama dengan zaman kita saat ini, kadang-kadang kita menekankan di salah benarnya, ya, di dosa dan tidak dosa, ya, baik atau tidak baik. Kita lupa yang sebenarnya. Jadi kalau kita mau mengatakan itu, kita harus ikuti dengan kasih. Kita harus mengikuti. Kamu harus melakukan ini. Atau tindakan kita, tidak usah kita ngomong, kita pergi misalnya merangkul kembali. Ya, kita melihat orang itu melakukan sesuatu ketidakbenaran. Bagaimana ketidakbenaran itu kita masukkan di cara kebenaran yang seharusnya.
Jadi pembacaan hari ini saya tidak mengulangi yang lainnya karena tadi sudah dikatakan oleh Opa, tapi saya melihat intinya di mana kasih yang sebenarnya, yaitu kasih Tuhan sebelum Tuhan naik ke atas salib. Begitu banyak ya orang yang dia menyatakan kasihnya. Orang yang salah pun dia datang. Dia katakan jangan berbuat lagi. Saya tidak ulangi begitu banyak sebelum Tuhan naik di salib. Ya, walaupun rencana Tuhan itu sudah begitu dari awal, tetapi waktu dia turun ke bumi, dia lahir, meranjak dewasa, ya, sampai akhirnya mau menyatakan tugasnya yang sudah diutus oleh Bapaknya. Dia katakan dia memberikan kasihnya dulu. Ya, ada orang yang tidak benar, ada orang yang sulit, ada orang yang sakit, dia menyatakan kasihnya. Kalau ada yang salah, jangan engkau berbuat lagi kesalahan, kembali. Nah, tetapi pembacaan kita hari ini Efesus tidak ada satupun kita baca. Karena kita berbicara di bacaan kita, ya. Jadi tentu bacaan ini mengatakan mereka menjalankan tugas. Mereka benci yang ketidakbenaran, betul. Tetapi di mana kasihmu? Kasihku, Tuhan katakan, kasih mula-mula. Jadi ini juga menjadi suatu pelajaran untuk kita. Kalau kita mau sesuatu, kita sudah lihat sesuatu yang ketidakbenaran, bisa kita lakukan itu. Kita berbicara itu bahwa ini tidak benar. Ya, saya ulangi supaya gambaran itu lebih jelas. Itu seperti hukum di pengadilan. Tetapi di mana kasih? Nah, kita beda. Tuhan beda. Setelah kita ditegur atau kita menyatakan kasih dulu, baru kita tegur. Ini yang Tuhan tidak suka. Ya, di sini saya tidak panjang lebar. Disinilah Tuhan menyatakan kasihku. Aku tidak mau kamu tidak menyatakan kasihku. Itu baik kamu bekerja keras, saya ulangi lagi. Itu tidak menjadi cacat di mataku, tetapi di mana kasihmu? Disinilah kita lihat. Menjadi pelajaran untuk kita, saya ulangi. Kalau kita memang tidak suka ketidakbenaran itu baik. Tetapi yang paling inti, nyatakanlah kasih kita. Kalau kita melakukan ketidakbenaran, akibatnya begini. Kalau kita tidak suka, mereka tidak jatuh lagi, nyatakanlah kasih. Kamu harus begini. Itulah di dalam penginjilan. Itu dalam kita membawa misi Tuhan di dalam kehidupan kita zaman ini. Ya, kita melihat ketidakbenaran, kita katakan tidak benar, ya dan amin. Tetapi di situ harus lebih utama nyatakan kasih kita. Angkat kembali yang ketidakbenaran, nyatakan bahwa Tuhan Yesus maunya. Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita maunya hidup kita begini. Ya, saya tidak ulangi apa-apa, tentu Bapak dan Ibu di rumah sudah tahu semua itu. Jadi di sini yang kita harus pahami, yang kenapa kata Tuhan katakan saya menolak kamu karena kasih mula-mula itu hilang. Jadi Tuhan, kita kembali supaya pengertian itu dalam. Sebelum ini masuk di dalam penginjilan, kita harus juga barengi dengan kasih mula-mula itu tidak boleh hilang di dalam penginjilan kita. Di dalam kita membawa kabar keselamatan. Karena kalau ini kita tidak lakukan, iblis pun tahu. Sekali lagi, iblis pun tahu mana benar, mana tidak. Tetapi kalau mereka mau menyatakan kasih, iblis tidak bisa. Itu bedanya di dalam kita membawa keselamatan, kita membawa kabar sukacita. Sekali lagi saya katakan, iblis tidak bisa menyatakan kasih, cinta kasih kepada sesama, kepada orang yang kita membawa kabar. Tetapi iblis bisa mengatakan benar tidak benar. Ya. Jadi kalau kita memang membawa misi Tuhan, Tuhan tugaskan kita bawa kehidupan kita menjadi satu penginjilan yang tertulis
ataupun tidak tertulis di dalam kehidupan kita, kita harus nyatakan yang paling terutama kasih kita, kasih yang mula-mula, aku mengasihimu, ya. Jadi waktu kita lakukan itu, iblis di situ menentang duluan, ya. Iblis sangat licik, tetapi Tuhan katakan, kamu cerdik dan tulus. Mari kita bawa kehidupan kita dalam penginjilan di dalam Tuhan seperti Efesus, dan kita tambahkan supaya kita jangan ditolak oleh Tuhan Yesus, yaitu kita mengambil kasih, menanamkan kasih mula-mula, jangan itu hilang di dalam kehidupan kita, membawa kabar keselamatan bagi setiap orang dimanapun kita berada, atau apa yang Tuhan tugaskan bagi kita untuk kita bawa kabar keselamatan, bahwa kasih mula-mula dan apa ditambah dengan apa yang jemaat Efesus lakukan, maka lengkaplah. Tuhan katakan, aku tidak menolak kamu. Kiranya firman hari ini saya hanya melengkapi. Saya percaya Bapak, Ibu, saudara-saudari di rumah, tim Warlot mengerti ini. Roh Kudus akan membantu memberikan pengertian lebih jauh, tapi biarlah hari ini membawa berkat sukacita seperti jemaat Efesus, kita yang melengkapi dalam pengertian yang melalui Roh Kudus kepada kita. Hanya itu, Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu di minggu depan. Maranatha. Amin.